Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan tentunya kesehatannya terjaga ya, sehingga dapat melaksanakan atau melakukan berbagai macam aktivitasnya dalam kesehariannya tentunya, terlebih dan terkhusus dalam proses pembelajaran atau proses perkuliahan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait sistem reproduksi yang menitikberatkan pada gametosis, menstruasi, dan fertilisasi, atau bisa dikatakan adalah proses pembuahan si sel telur yang dilakukan oleh si sel sperma. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa proses pembentukan gamet ya atau sel kelamin itu disebut dengan gametogenesis. Nah, ada dua jenis proses pembelahan sel. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis. Nah, bila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian dengan sel-sel yang baru. Nah, itu melalui proses pembelahan yang namanya mitosis. Sedangkan sel kelamin atau gamet itu sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia menggunakan proses pembelahan secara meiosis. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa mitosis itu menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induknya yang bersifat diploid. Artinya itu ada 23 pasang sehingga kromosomnya ada 46. Sedangkan pada pembelahan meiosis ya, jumlah kromosom pada sel baru itu hanya bersifat haploid atau hanya terdapat 23 kromosom karena tidak ada saling berpasangan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mengurai dan mempelajari lebih detail dan lebih rinci terkait gametosis, menstruasi, dan fertilisasi. Jadi teman-teman, gametogenesis itu ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis ini terjadi pada laki-laki, sedangkan oogenesis itu terjadi pada perempuan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya proses spermatogenesis ya pada laki-laki. Nah, di sini ya bisa kita melihat adanya pembelahan mitosis, kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih rincinya kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah, teman-teman juga perlu ketahui ya bahwa spermatogenesis itu ya merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang dibentuk di dalam tubula seminiferus yang dipengaruhi oleh beberapa hormon ya, misalnya hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH ini ya itu berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein untuk memacu spermatogenium melakukan spermatogenesis. Terus hormon LH itu berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Nah, teman-teman, di sini ada 3 fase yang merupakan fase spermatogenesis atau fase dalam proses pembentukan sel kelamin jantan. Nah, yang pertama ada fase spermatositogenesis. Kemudian ada fase pembelahan meiosis dan yang terakhir adalah fase spermiogenesis. Untuk fase spermatogenesis ini itu spermatogenium ya itu membelah kemudian menghasilkan generasi sel baru yang nantinya akan menghasilkan spermatosit ya, dan pembelahannya itu secara mitosis. Tadi kita melihat ya di gambar awal bahwa pembelahan itu mitosis dulu kemudian dilanjutkan meiosis. Nah, makanya dalam pembentukan sel kelamin jantan
Di fase pertama itu pembelahannya secara mitosis, ya, di mana fase itu yang disebut dengan spermatositogenesis. Kemudian dilanjutkan ke fase meiosis, ya. Jadi di fase meiosis ini yang spermatosit yang tadi dibentuk, ya, di spermatositogenesis itu mengalami 2 kali pembelahan secara berurutan, ya, dengan mereduksi sampai setengah jumlah kromosom, ya, dan jumlah DNA per sel, dan akan menghasilkan spermatid. Jadi dia akan menghasilkan spermatid pada pembelahan meiosis ini. Setelah itu dilanjutkan ke fase spermiogenesis. Nah, spermatid yang dihasilkan oleh pembelahan meiosis itu akan mengalami proses sitodiferensiasi sehingga menghasilkan spermatozoa. Jadi seperti itu. Untuk lebih detailnya, kita akan membahas secara rinci dan secara detail, ya. Maksudnya itu kita akan mengulas lebih dalam lagi fase-fase yang terjadi pada dalam pembentukan sel kelamin jantan atau fase yang terjadi pada spermatogenesis. Nah, yang pertama adalah pada fase spermatositogenesis. Pada fase ini itu dimulai dari sel spermatogenium, ya, A1, dalam hal ini adalah stem cell atau sel induk, itu akan mengalami pembelahan secara mitosis yang menjadi spermatogonia A2, A3, A4, intermediate, dan selanjutnya membelah lagi menjadi spermatogonia B, kemudian membentuk spermatosit yang sifatnya primer. Nah, ciri-ciri dari spermatogonium itu, ya, letaknya berada dekat dengan lamina basalis, relatif kecil dan mengandung kromosom diploid. Nah, teman-teman bisa melihat, ya, pada gambar ini merupakan proses pada fase spermatositogenesis. Ya, yang pertama adalah sel induk atau stem cell, kemudian membelah secara mitosis, ya, itu akan menghasilkan, ya, 2 sel pembelahan. Nah, si sel A ini, ya, yang tadi yang A sampai 4 akan merubah terus, ya, menjadi sampai sel tipe B atau spermatogonium. Kemudian setelah itu akan menjadi spermatosit yang sifatnya primer. Kemudian akan membelah lagi, ya. Pada spermatosit primer itu akan membelah secara meiosis tahap pertama, artinya dia akan menghasilkan 2 sel anakan. Nah, setelah menghasilkan 2 sel anakan, 2 sel anakan ini akan membelah lagi secara meiosis, akan menghasilkan 4 sel anakan atau 4 sel spermatid. Nah, dari 4 sel spermatid ini dia akan berkembang menjadi 4 sel sperma. Teman-teman, ya, udah jelas, ya, terkait spermatositogenesis itu. Jadi di spermatosit primer itu memiliki 46 kromosom ditambah 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Maksudnya, mohon maaf, 44 kromosom, ya. Kemudian ditambah 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Jadi total si spermatosit primer itu memiliki 46 kromosom. Selanjutnya fase kedua yaitu meiosis. Nah, pada fase meiosis ini terdapat beberapa tahap, ya. Yang pertama adalah tahap profase, di mana spermatosit primer memasuki tahapan profase dari pembelahan meiosis 1 yang memiliki beberapa tahapan, yaitu preleptoten, leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, untuk si leptoten ini itu merupakan kromosom mengalami kondensasi dan terdiri dari 2 kromatid. Nah, pada tahap sigoten itu terjadi penebalan kromosom dan sinapsis kromosom. Sedangkan di tahap pakiten ini, di mana sinapsis kromosom itu semakin sempurna dan kromosom semakin menebal serta memendek. Inti dan sitoplasmanya tumbuh dan merupakan sel yang terbesar. Terus pada tahap diploten itu pasangan kromosom terpisah tapi masih tetap. Artinya tetap bergabung pada bagian yang sama.
Terus pada tahap diakinesis ya ini itu kromosom semakin memendek dan dua kromatid yang menyusun tiap kromosom dapat dilihat. Selanjutnya, setelah melewati tahap profase, sel akan mengalami tahap atau melewati tahap metafase, artinya kromosom akan berada di bidang-bidang ekuator. Nah, setelah berada di bidang ekuator, kromosom akan mengalami tahap anafase, di mana masing-masing kromosom itu akan pergi atau mengarah ke kutub yang sifatnya berlawanan. Jadi mereka bergerak ke kutub yang saling berlawanan. Misalnya kutub yang sebagian ke utara, sebagian ke selatan, atau timur dan ke barat. Nah, setelah itu kemudian dia masuk ke tahap telofase, di mana pada tahap telofase dua anak inti baru ya, dan terbentuklah sel baru yang disebut dengan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder itu selnya lebih kecil, mempunyai 23 kromosom, sulit diamati karena berumur pendek dengan cepat memasuki tahap meiosis 2. Pembelahan spermatosit sekunder ini akan menghasilkan spermatid. Nah, ini merupakan gambar dari proses meiosis. Proses meiosis atau pembelahan sel-sel yang akan menjadi sel kelamin jantan atau spermatid. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, tadi awalnya berada diawali ya dengan stem cell atau sel induk yang cuman memiliki satu. Terus pembelahan mitosis ya menjadi dua ya, kemudian terbentuklah primer spermatosit, kemudian akan mengalami pembelahan meiosis pertama ya, spermatosit primer akan berubah jadi spermatosit sekunder. Kemudian yang sekunder ini akan mengalami lagi pembelahan meiosis tahap 2 menjadi 4 sel anakan ya. Contohnya aja ini ya. Itu akan menghasilkan 4 spermatid atau 4 sel kelamin jantan. Nah, dia ini akan mengalami proses pertumbuhan atau pematangan ya. Teman-teman bisa melihat ya, ini udah matang. Bisa dilihat ya di gambarnya sini, letaknya di sini. Nah, ini lebih jelasnya juga ya. Jadi awalnya itu cuma melingkar-lingkar kayak gini. Terus dengan adanya pembelahan mitosis dan meiosis tahap 1 dan tahap 2, nah akhirnya dia akan terbentuk sel sperma yang akan matur atau dewasa. Selanjutnya tahap atau fase spermiogenesis ya. Jadi pada spermiogenesis ini akan menghasilkan spermatid yang mengandung 23 kromosom. Dia itu berbatasan dengan lumen dan ukurannya sangat kecil serta intinya itu dengan kromatid padat. Artinya inti daripada spermatid ini kromatidnya sangat padat. Ya. Nah, untuk spermatid itu sendiri berkembang melalui proses spermiogenesis yang terdiri atas 3 fase. Yang pertama fase Golgi, terus fase akrosomal, dan yang terakhir adalah fase pematangan. Seperti itu teman-teman. Nah, inilah merupakan secara lebih jelas ya tahapan-tahapan spermiogenesis ya. Tadi ada 3 tahap ya. Tahap Golgi, akrosomal, dan pematangan. Nah, di tahap ini merupakan tahap Golgi ya. Terus di sini merupakan tahap akrosomal ya. Selanjutnya di sini, nah ini dia akrosomal, dan yang terakhir adalah proses pematangan. Ini dia. Jadi pada fase Golgi itu ya, granula atau butiran proakrosom kecil itu akan berkumpul dalam kompleks Golgi dan kemudian menyatu membentuk satu granula akrosom yang terdapat di dalam vesikel akrosom yang berbatasan dengan membran. Nah, teman-teman bisa melihat ya bintik-bintik merah ini yang kecil-kecil ini. Nah, itu merupakan granula-granula ya yang kecil yang akan saling berkumpul membentuk kompleks Golgi yang kemudian akan berbatasan dengan membran. Selanjutnya, granula ini akan melekat ke salah satu sisi inti yang bakal jadi bagian depan spermatozoa. Nah, kemudian granula akrosom itu akan semakin bertambah besar, terus dia pipih
ya, dan menuju bagian depan inti membentuk semacam tutup ya, atau kepala si spermatozoa. Nah ini maksudnya. Ini udah memipi ya, yang tadinya udah bisa dikatakan tebal, terus dia mulai perkembangan terus memipi dan membentuk kepala atau kap spermatozoa. Nah di fase akrosomal itu sendiri, kutub anterior sel yang mengandung akrosom akan berorientasi ke arah basis tubulus. Ya. Terus dia akan dia akan menjadi lebih panjang dan lebih padat. Nah, salah satu dari centriole itu tumbuh secara bersamaan dengan pembentukan flagel. Flagel itu adalah, ini dia ekornya. Itu adalah flagel. Nah, mitokondria ya itu akan berkumpul di sekitar bagian proksimal flagel membentuk bagian menebal, yaitu dengan bagian tengah di mana pergerakan spermatozoa dibangkitkan. Artinya dia dipicu untuk melakukan pergerakan, dia diberikan stimulus agar dia dapat bergerak. Nah, terus pada fase pematangan ya, di sini fase pematangan, sitoplasma residu itu dibuang dan difagositosis oleh sel-sel Sertoli dan spermatozoa dilepas ke dalam lumen tubulus. Jadi ini merupakan sel sperma yang udah matang. Jadi ini merupakan tahap-tahap dari spermiogenesis ya. Yang pertama tahap akrosomal yang kemudian diakhiri oleh tahap pematangan. Nah, untuk spermatogenesis itu tidak berlangsung secara serentak dalam semua tubulus seminiferus, tetapi secara bergelombang, artinya bertahap ya. Siklus spermatogenesis itu berlangsung selama kurang lebih 65 hari atau sekitar 2 bulanan lebih. Nah, terus selanjutnya adalah oogenesis atau pembentukan sel kelamin betina ya. Jadi oogenesis itu merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum atau sel kelamin betina. Nah, proses ovulasi pada wanita itu berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon atau yang dikenal dengan menstruasi. Nah, menstruasi itu merupakan luruhnya ovum yang tidak dapat dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik, atau teman-teman yang perempuan lebih tahu ya periodiknya, dia itu memiliki siklus menstruasi tersendiri. Nah, setiap orang itu tentunya berbeda-beda, mungkin juga ada yang sama sebenarnya. Berbeda dengan laki-laki ya, tentunya wanita itu hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu ya dalam satu siklus menstruasi. Kalau laki-laki kan kalau dia melakukan ejakulasi, nah itu akan mengeluarkan sampai jutaan ya, bahkan miliaran dalam satu selnya itu terdapat banyak banget sperma. Nah, oogenesis itu terjadi di ovarium. Nah, di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur atau oosit primer yang terbentuk sejak bayi lahir. Nah, ketika masa puber, oosit primer ini akan melakukan pembelahan meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama atau polosit primer. Proses ini tentunya dipengaruhi oleh hormon, yang dimana hormonnya itu adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi oosit ini sudah ada pada bayi perempuan sejak dia lahir. Ketika pubertas barulah dia melakukan pembelahan. Jadi seperti itu ya. Ini merupakan gambar yang menjelaskan terkait proses oogenesis. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar ini ya, dimana pada wanita itu udah terdapat namanya folikel-folikel yang primer. Terus ketika pubertas dia itu akan mengalami pembelahan atau mengalami perkembangan. Nah, ketika dia matang ya, terus dia dibuahin, dia akan dilepaskan atau terjadilah proses ovulasi. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, dia dilepaskan dari ovarium. Jika tidak dibuahi, dia itu akan terjadi korpus luteum. Terus ini korpus luteum tersebut akan melakukan regenerasi
kemudian terbentuk lagi folikel primer, selanjutnya terbentuk lagi perkembangan folikel terus matang lagi, jika dibuahi dilepas, jika enggak akan terjadi corpus luteum. Nah, inilah merupakan siklus yang terjadi pada seorang perempuan terkait sistem reproduksi. Nah, jika dia dibuahi ya ini itu akan melakukan pembelahan secara mitosis. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis tahap 1 dan meiosis tahap 2 dan selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Terus dalam proses oogenesis itu tentunya ada beberapa hormon yang berperan dalam proses pembentukan sel telur. Yang pertama adalah hormon FSH, terus ada hormon LH, terus hormon estrogen, yang kemudian ada hormon progesteron. Nah, hormon FSH ini itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Sedangkan hormon estrogen itu berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Nah, hormon LH itu berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum. Ya. Kemudian hormon progesteron itu berfungsi untuk menghambat sekresi hormon FSH dan hormon LH. Nanti kita akan membahas ya terkait hormon-hormon ini lebih detail lagi. Oke, selanjutnya yaitu menstruasi. Nah, apakah teman-teman sekalian mengetahui apa sih sebenarnya menstruasi itu? Nah, sebelum menjawab itu ya, kita bahas dulu satu persatu. Ya, setelah ovulasi, maka sel ovum akan mengalami dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu tidak terjadi fertilisasi. Dan terus kemudian ya, kemungkinan yang kedua adalah terjadi fertilisasi. Nah, untuk yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah tidak terjadi fertilisasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka sel ovum akan mengalami yang namanya menstruasi, yaitu meluruhnya sel ovum yang matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Nah, terjadi secara periodik ya atau secara siklus dan mempunyai kisaran waktu tiap siklusnya itu sekitar 28 hingga 35 hari setiap bulannya. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi ya 4 fase, yaitu yang pertama fase pendarahan atau menstruasi, terus yang kedua fase folikuler atau pre-ovulasi, terus yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase luteal atau post-ovulasi. Nah, untuk tiap-tiap fase ini kita akan membahasnya secara rinci dan detail. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita melihat di gambar ini, fase-fase menstruasi yang tadi ya, akibat tidak terjadinya fertilisasi, akan sangat jelas jika kita ada suatu media ya, dalam hal ini gambar, yang sangat membantu ya tentunya untuk lebih memahami fase-fase jika tidak terjadi fertilisasi. Nah, yang pertama ya, tadi adalah fase menstruasi atau pendarahan. Nah, fase ini itu merupakan fase keluarnya darah haid, dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Nah, beberapa sumber menyebutkan bisa berlangsung sampai hari ke-7 dan ini masih dianggap normal. Jadi pada fase menstruasi itu bisa berlangsung sekitar 1 hingga 5 hari atau sampai 7 hari ya, dan itu masih dikatakan normal. Teman-teman bisa melihatnya di sini fase menstruasi ini ya sampai sekitar 5 atau 7 hari di sini. Nah, tentunya dalam fase menstruasi ini ya atau fase pendarahan terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya hormon progesteron itu turun drastis. Terus yang kedua, lapisan rahim itu meluruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Terus yang ketiga ya, darah yang keluar itu sekitar 10 hingga 80 mili. Nah, pada fase menstruasi ini ya tentunya wanita atau perempuan itu akan mengalami kram pada perutnya. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh kontraksi rahim dan otot-otot perut untuk mengeluarkan darah haid daripada rahim. Nah, selama pekan ini kondisi fisik
itu memang sangat berada di titik terendah ya, bahkan bisa dikatakan memiliki energi terendah di antara fase siklus menstruasi lainnya. Nah, oleh sebab itu, wanita cenderung lemas dan ingin beristirahat pada fase menstruasi ini atau fase pendarahan ini. Meskipun butuh istirahat, namun tiduran saja ya, misalnya tiduran di kamar juga itu tidak dianjurkan. Jadi silahkan lakukan gerakan ringan seperti misalnya berjalan di halaman, melihat pemandangan dan aktivitas-aktivitas ringan lainnya. Nah, di samping itu tentunya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan cairan dan asupan makanan. Karena kenapa? Karena pada fase ini itu sangat membutuhkan energi ekstra. Artinya kenapa? Karena kita melawan kram pada perut. Nah, tentunya wanita-wanita itu lebih paham ya daripada fase pendarahan ini. Setelah fase menstruasi atau fase pendarahan dilewati, tentunya akan berlanjut ke fase folikuler ya, yang merupakan fase kedua pada fase menstruasi. Kenapa bisa disebut fase folikuler? Nah, itu karena kelenjar pituitari yang melepaskan hormon disebut hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, hormon inilah yang akan merangsang folikel dalam ovarium untuk tumbuh menjadi lebih dewasa atau menjadi lebih matang. Nah, fase ini juga dimulai dari hari pertama menstruasi, tetapi berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi. Teman-teman bisa melihat ya di gambar sini, di mana kelenjar pituitari itu akan mengeluarkan atau mensekresi ya hormon follicle stimulating. Nah, di mana si FSH ini itu akan memicu atau merangsang folikel untuk menjadi lebih matang ya. Ini siklusnya bisa teman-teman melihat, yang masih muda terus semakin berlanjutnya hari menstruasi, maka dia itu akan semakin matang. Nah, akhirnya ini ya makin matang. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada fase folikel ya ada beberapa. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis ya di otak ya mengeluarkan hormon FSH yang merangsang sel-sel telur dalam ovarium untuk tumbuh seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, kemudian salah satu sel telur itu mulai masak di dalam struktur yang disebut dengan folikel atau di dalam kantung. Nah, ini dia. Teman-teman bisa melihat ya, folikel itu yang kecil-kecil ya, terus di sini dia udah berada di dalam kantung. Nah, itu dibutuhkan 13 hari bagi sel telur untuk mencapai kematangan atau matur. Terus setelah itu, sel telur yang matang ya, folikel akan mengeluarkan hormon yang merangsang rahim untuk membentuk lapisan pembuluh darah dan jaringan lunak yang baru ya disebut dengan endometrium. Nah, ini merupakan langkah untuk pemulihan dari fase menstruasi yang pertama. Nah, selain itu, hormon estrogen dan testosteron itu mulai meningkat selama fase ini. Jadi, hormon estrogen ini akan meningkat, gitu kan, dalam fase folikel. Nah, hal ini akan memberikan dorongan energi dan meningkatkan mood pada seorang wanita, ya. Mungkin untuk seorang pasangannya ya itu mungkin udah bisa ya merasa lebih nyaman gitu kan, karena udah melewati fase menstruasi si pasangannya ya, si istrinya mungkin. Artinya sudah nggak emosional lagi. Sedangkan hormon testosteron itu bertugas untuk merangsang libido ya, dan estrogen itu membuat wanita lebih merasa terbuka dan menekan misalnya nafsu makannya ya. Karena memang kalau misalnya di fase folikel, si wanita itu memang memiliki daya nafsu makan itu yang tinggi. Akan tetapi karena adanya hormon estrogen, nah dia itu akan membuat si wanita untuk menekan nafsu makannya. Akan tetapi ini tidak terjadi pada semua wanita ya. Tentunya wanita itu ya, karakter wanita itu berbeda-beda juga tentunya. Nah, setelah itu ya, setelah fase folikel itu akan berlanjut ke fase ovulasi. Nah, di sini dia fase ovulasi.
Nah, ovulasi itu merupakan puncak dari semua kerja keras tubuh ya selama fase menstruasi sebelumnya. Nah, atas perintah otak melalui produksi hormon LH ya. Ini dia hormon LH di sini. Saya rapiin dulu lagi. Nah, ini di hormon LH ya di sini. Sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari folikel di ovarium ke saluran tuba Fallopi dan akan bertahan selama 12 hingga 24 jam. Kejadian ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus menstruasi. Nah, sel telur yang dilepaskan ya tersapu ke tuba Fallopi oleh silia fibrae. Kalau misalnya udah melakukan hubungan seks ya antara pasangan suami istri, yang dimana spermanya itu masuk, kemudian dia akan disapu oleh silia fibrae masuk ke dalam tuba Fallopi. Nah, fibrae itu merupakan struktur berbentuk seperti jari-jari yang terletak di ujung tuba Fallopi dekat dengan ovarium. Sedangkan silia itu merupakan rambut getar yang halus yang berfungsi untuk mengantarkan sel telur menuju rahim. Dan pada fase ini, produksi hormon estrogen dan testosteron itu mencapai puncaknya atau udah maksimal, sehingga meningkatkan efek dari fase folikular. Nah, mungkin juga teman-teman ya merasa terlihat lebih baik ya dan percaya diri sehingga akan lebih mudah untuk mengendalikan pikiran dan perasaannya ya. Ini untuk cewek ya. Bahkan gairah seksnya ya cewek itu akan sedang berada di puncaknya atau di puncak yang tertinggi. Setelah fase ovulasi selesai, itu akan berlanjut pada fase luteal ya, di mana fase ovulasi itu berkisar di hari ke-13 dan sampai hari ke-16 fase menstruasi ya. Yang selanjutnya adalah fase luteal. Kenapa disebut fase luteal? Itu karena pada fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum, yaitu bekas folikel setelah ditinggal oleh si sel telur. Korpus luteum itu akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, pada fase luteal ini yang merupakan fase menstruasi yang terakhir. Fase luteal itu dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Nah, kemudian tentunya ada peristiwa-peristiwa juga yang terjadi dalam fase luteal. Nah, yang pertama misalnya adalah sel telur yang dilepaskan selama fase ovulasi akan tetap berada di tuba Fallopi selama 24 jam. Nah, jika sel sperma tidak membuai sel telur dalam waktu tersebut, sel telur akan hancur. Kemudian, hormon progesteron ya, yang membuat rahim mempertahankan endometrium akan habis pada akhir siklus menstruasi atau pada fase luteal ini. Hal ini akan menyebabkan dimulainya kembali fase siklus menstruasi berikutnya. Pada fase luteal, produksi hormon estrogen dan testosteron itu akan menurun dan sebagai gantinya tubuh akan memproduksi hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini merupakan hormon yang sifatnya anti kecemasan yang alami. Nah, sehingga ya jika seorang perempuan ya atau wanita itu berada pada suasana perasaan yang stabil ya setelah menggebu-gebu pada fase ovulasi. Jadi bisa dikatakan si wanita itu memiliki mental yang udah stabil, yang sebelumnya menggebu-gebu atau libidonya sangat tinggi di fase ovarium ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini pada gambar ini di mana fase luteal ya dimulai dari hari 15 sampai akhir menstruasi. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini progesteron dan estrogen itu udah mulai menurun sekresinya, sehingga gantinya adalah hormon estrogen dan testosteron itu akan mulai menurun, sebagai gantinya adalah hormon progesteron. Seperti itu. Nah, setelah fase luteal ini berakhir, itu akan kembali lagi ke fase pendarahan atau fase menstruasi. Terus selanjutnya berlanjut lagi ke fase folikel, terus berlanjut lagi ke fase selanjutnya. Nah, itulah siklus daripada menstruasi. Artinya tidak terjadinya pembuahan pada sel ovum atau sel telur.
Nah, terus yang kedua, jika terjadi fertilisasi, kan tadi tuh nggak terjadi fertilisasi. Nah, sekarang ini adalah terjadinya fertilisasi. Nah, pada proses ya atau tahap terjadinya fertilisasi itu ada beberapa poin ya yang perlu teman-teman ketahui, bahwa beberapa jam setelah fertilisasi itu zigot akan membawa secara mitosis. Ya, secara mitosis artinya sifatnya itu 2 kali dari sel induk. Misalnya 2 terus membelah menjadi 4, 4 menjadi 8 ya, 8 menjadi 16. Nah, pada hari ketiga atau keempat itu terbentuk kelompok sel yang disebut dengan morula. Dan pada hari ke-6 setelah fertilisasi, tropoblas akan menempel pada dinding uterus atau proses implantasi dan akan mengeluarkan hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin. Nah, terus yang keempat, pada hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio telah kuat menempel pada dinding uterus. Nah, pada hari ke-21 terjadi fase grastula, yaitu plasenta akan terus berkembang dari tropoblas. Jadi saya ulangin ya, jika terjadi fertilisasi. Nah, jika terjadi fertilisasi beberapa jam itu akan terbentuk zigot yang akan membawa secara mitosis. Dari 2 sel, dari 1 sel menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8 dan seterusnya. Kemudian pada hari ketiga atau keempat itu akan terbentuk kelompok sel yang disebut dengan morula. Nah, morula ini akan berkembang menjadi blastula. Nah, rongga blastosol yang berisi cairan dari tuah Fallopi dan membentuk blastosit. Nah, lapisan dalam blastosit itu membentuk inner cell mass. Nah, blastosit itu dilapisi oleh tropoblas atau lapisan terluar blastosit yang berfungsi untuk menyerap makanan ya, dan merupakan calon plasenta atau ari-ari. Nah, blastosit itu akan bergerak menuju uterus dengan waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Nah, pada hari ke-6 setelah fertilisasi, tropoblas akan menempel pada dinding uterus atau proses implantasi dan tentunya akan mengeluarkan hormon HCG. Hormon ini melindungi kehamilan dengan menstimulasi produksi hormon progesteron dan estrogen sehingga mencegah terjadinya menstruasi. Pada hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio itu akan kuat nempel pada dinding uterus. Kemudian dilanjutkan dengan fase gastrula, yaitu hari ke-21. Nah, di situ plasenta akan terus berkembang dari tropoblas. Nah, mulai terbentuk 3 lapisan dinding embrio. Lapisan dinding embrio inilah yang akan berdiferensiasi menjadi organ-organ tubuh. Nah, organ tubuh itu akan berkembang semakin sempurna seiring bertambahnya usia kandungan. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi jika sel sperma membuahi sel ovum atau terjadi fertilisasi. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini merupakan peristiwa atau alur jika terjadi pembuahan atau terjadi fertilisasi yang telah dijelaskan tadi ya pada slide sebelumnya. Pada gambar ini kita bisa melihat ya alur dari fertilisasi. Nah, yang pertama kita melihat adanya ovulasi, artinya sel telur itu dilepaskan oleh ovum untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, di tahap ini, tahap kedua terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, yang sperma ini itu saling berlomba-lomba dan bersaing untuk menemui si sel telur. Ketika salah satu di antara sperma tersebut sudah memenuhi menemui sel telur, nah sel sperma yang lainnya itu tidak bakalan bisa lagi. Artinya si sel telur itu mengeluarkan melakukan suatu mekanisme penolakan. Jadi pintunya, bisa dikatakan pintu untuk menemui sel telur itu udah ditutup. Jadi sel sperma yang lainnya itu nggak bisa masuk lagi. Nah, si sel sperma yang satu ini yang ketemu sel telur itu akan membuahi si sel telur atau dikatakan dengan peristiwa fertilisasi atau
pembuahan. Nah, terus jika udah dibuahi ya, itu akan menjadi zigot, kemudian membelah secara mitosis ya menjadi 2 sel, terus 4 sel, terus 8 sel dan 6 sel, terus sampai cukupnya satu bentuk zigot ya yang benar-benar akan menjadi sebuah janin. Ya, itu disebut dengan morula. Nah, terus setelah itu ya akan terjadi perkembangan atau menempel pada dinding-dinding uterus yang disebut dengan blastosit itu yang menempel. Nah, terus selanjutnya adalah blastosit itu akan semakin berkembang ya, terus menempel lah pada si uterus ini. Teman-teman bisa melihat ya di sini. Nah, jika udah nempel di sini, dia itu akan berkembang dan terus berkembang sehingga embrio itu akan semakin terbentuk ya organ-organnya, misalnya organ tangannya, kaki, kepala dan lain-lainnya. Terus akan menjadi janin ya nantinya kalau sudah cukup waktunya ya, normalnya itu 9 bulan 10 hari. Nah, terus ini adalah merupakan gangguan-gangguan pada menstruasi. Nah, yang pertama yang kita melihat adalah hipermenor ya, terus yang kedua adalah hipomenor, terus polimenor, terus ada juga ya yang berupa oligomenor, ada juga yang dengan amenor, terus ada PMS, ada juga dismenor, terus ada juga mastalgia. Nah, itu merupakan gangguan-gangguan ya pada menstruasi. Misalnya hypermenor itu merupakan pendarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama ya dari normal, biasanya itu lebih dari 8 hari. Atau hipomenor itu merupakan pendarahan haid ya yang lebih pendek dan lebih kurang dari haid-haid biasanya. Terus misalnya ada juga oligomenor. Nah, oligomenor itu merupakan siklus haid yang lebih panjang atau lebih dari 35 hari. Nah, apabila panjangnya sudah lebih dari 3 bulan, hal itu sudah mulai disebut dengan ya amenor. Jadi oligomenor dan amenor ini saling gak jauh berbeda ya, artinya siklus haidnya itu udah lebih daripada siklus haid biasanya. Terus PMS ya atau premenstruation syndrome ya, itu merupakan kumpulan gejala fisik, psikologis dan emosi yang terkait dengan proses terjadinya siklus haid pada wanita. Terus selanjutnya ada dismenor, itu nyeri pinggang yang dirasakan wanita saat terjadinya menstruasi. Nah, inilah merupakan beberapa gangguan-gangguan pada seorang wanita jika mengalami siklus haid atau siklus menstruasi. Terima kasih ya untuk partisipasinya teman-teman sekalian. Semoga materi yang saya sampaikan ini yang begitu singkat dapat menambah ilmu dan wawasan serta pengetahuan teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, mohon dimaafkan, serta jika ada kesalahan-kesalahan dalam proses presentasi atau penulisan slide-nya itu ada yang typo, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.